Alhamdulillah, mata kita dihibur, telinga kita dihibur dengan perkembangan menuju kepada kemenangan akhir zaman. Dari mana dimulai kemenangan di akhir zaman? Kemenangan di akhir zaman, Rasul sebutkan startnya nanti adalah dari negeri Khurasan. Di mana itu Khurasan? Semua yang ada di sebelah timur daripada Arab, ya. Maka dianya adalah, kalau Khurasan keseluruhan adalah India, Khurasan itu. Irak adalah Khurasan, Iran adalah Khurasan, Afghanistan adalah Khurasan, Pakistan adalah Khurasan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, yang ada tantannya ini semuanya adalah Khurasan. Tetapi Nabi mengatakan ada satu komunitas di negeri Khurasan, mereka memiliki hati seperti gunung, mereka memiliki akhlak seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah ya, hatinya seperti hati gunung. Kalau mereka berniat ingin memindahkan satu gunung, mereka akan pindahkan, saking kuatnya hati mereka. Bagi mereka tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya kalau sudah ada niat akan bisa diwujudkan. Ini prinsip penduduk tersebut, kata Rasulullah. Dan akhlak mereka seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah, betapa tinggi Rasulullah mengangkat komunitas kaum tersebut yang ada di Khurasan. Mereka selalu berperang melawan musuh-musuh Allah. Nah, ini ciri khas lagi yang langka ya. Soalnya ada bahasa-bahasa optimis yang diarahkan ke Indonesia. Tetapi dengan hadis ini saya kembali mengulangi bahwa bukan Indonesia. Sebab Rasul mengatakan mereka selalu berperang melawan musuh-musuh mereka, ya. Dan mereka selalu mengalahkan dan tidak pernah terkalahkan. Apakah Indonesia selalu perang? Tidak. Lama Indonesia tidak perang. Dulu iya, waktu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Habis itu kita mengalami masa-masa santai, ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lalu yang dimaksud itu siapa? Mereka, kata Rasulullah, bertubuh tinggi-tinggi, jangkung-jangkung, dan pakaian mereka seperti ini, serban mereka seperti ini, dan bendera mereka adalah la ilaha illallah. Lah, kalau kita lihat ciri-ciri yang disebutkan Nabi, maka terus terang kami katakan kabar gembira itu sedang kita dengar sekarang dan sedang kita saksikan, yaitu Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Kaum muslimin, kabar gembira kami sampaikan kepada Bapak Ibu, karena saya yakin banyak Bapak Ibu tidak mengikuti berita. Saya yakin itu. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, Emirat Islamiyah Taliban, jadi saya bacakan hadisnya dulu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Awwalu hadhihi al-umur an-nubuwah, awwalu hadzal amru an-nubuwah wa rahmah. Islam ini sejak saya diutus bermula dengan kenabian, wa rahmah, dan itu semuanya adalah rahmat. Tsumma takunu khilafah wa rahmah, lalu bersambung dengan kekhalifahan, dan itu juga seluruhnya adalah rahmat. Tsumma takunu mulukan wa rahmah, lalu bersambung dengan kerajaan-kerajaan, dan itu juga seluruhnya adalah rahmat. Jadi Rasulullah meninggal, itu nubuwah. Lalu khalifah yang 4 ditambah dengan Hasan bin Ali, berarti 5 ya, pas 30 tahun. Ini seluruhnya adalah rahmat. Lalu setelah itu dinasti Amawiyah yang dimulai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kepada dinasti Utsmaniyah. Ini adalah mulukan. Gelar pemimpinnya tetap khalifah, tapi sistemnya sudah sistem kerajaan. Lamanya 1227 tahun. Ini lamanya. Dan ini sudah berakhir dengan runtuhnya dinasti Utsmaniyah, itu khilafah Utsmaniyah yang ada di Turki pada Maret 1924. Ini sudah berakhir. Tapi Nabi mengatakan dilanjutkan tsumma takunu imaratin wa rahmah. Awas nih bahasa hadis Nabi, saya berdebar-debar jantung Pak, makin hari makin ke belakang. Saya amati hadis Nabi akhir zaman, makin tepat, makin jelas, dan tidak bisa dikatakan cocokologi lagi. Ya, saat dibaca tsumma takunu imaratin wa rahmah, kemudian dilanjutkan dengan berdirinya imarat, yaitu pemerintahan skala mini, skala kecil, dengan kawasan terbatas, tetapi menegakkan syariat Allah secara total. Tsumma takunu imaratin wa rahmah. Disebut oleh Rasulullah dengan istilah emirat atau imaratin. Nah, wahai hamba-hamba Allah, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah al-Utsmaniyah di Turki, sejak itu berbagai negara di seluruh dunia mencoba mendirikan emirat-emirat Islam yang berbasiskan Al-Quran dan Sunnah hukum dan pemerintahannya. Tetapi rata-rata gagal karena dikeroyok rame-rame. Di Indonesia ada namanya DITI, digagalkan. Kemudian setelah itu bersambung di Mesir, ada upaya di mana Ikhwanul Muslimin mencoba berdaulat, digagalkan. Kemudian Mali mengumumkan Emirat Islamiyah Mali, digagalkan. Di Yaman berdiri Emirat Islamiyah Yaman, digagalkan.
Kaukasus atau Shishan juga berusaha mengumumkan Emirat Islamiyah Shishan, juga digagalkan. Gagal semuanya. Tapi yang tidak pernah bisa ditumbangkan, tidak bisa digagalkan, dikeroyok rame-rame adalah Emirat Islamiyah Taliban. Sejak mereka berdiri, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak mereka berdiri, mereka oleh beruang merah, yaitu penguasa dunia sebelah timur saat itu, Uni Soviet, mengerahkan semua kekuatan militernya, tentaranya untuk menghabisi Emirat Islamiyah Taliban ini. Saat itu Amerika ikut membantu dan membela Emirat Islamiyah Taliban. Tapi mereka tahu sajalah kita main belakang-belakang aja, Pak. Seluruhnya mengandalkan kepada perjuangan total jihadnya para mujahidin Emirat Islamiyah Taliban. Hancur lebur Uni Soviet. Mereka menjadi negara yang pecah berkeping-keping, kecil-kecil, ya. Lalu yang paling besar sekarang cuma Rusia. Setelah mereka tumbang, Amerika melihat musuh satu-satunya sekarang ini yang paling potensial dan wajib dibasmi adalah Emirat Islamiyah Taliban. Karena dari sana cikal bakal khilafah nanti akan muncul. Maka mereka melihat bagaimana Emirat Islamiyah Taliban mengumumkan pemerintahan Islam di Afghanistan, total menjalankan Al-Quran Sunnah sebagai hukum dan dasar undang-undang negara. Wow, seluruh media dunia sepakat membuli Emirat Islamiyah Taliban, menyebarkan isu-isu pembusukan terhadap pemerintahan Emirat Islamiyah Taliban. Lalu Amerika membuat rekayasa menghancurkan gedung WTC. Ya, 11 Maret 2000 berapa? 2000 WTC dulu berapa? Dah lupa, Pak. Pokoknya WTC, Ustaz. Lah hancur WTC itu, maka Amerika akhirnya membahasakan inilah dia perang salib. Kita kejar teroris, itu adalah Islam. Sumbernya dan pusatnya adalah Afghanistan. Karena cuma Taliban, Emirat Islamiyah Taliban lah satu-satunya yang masih betul-betul gagah mengumumkan pemerintahan Islam dengan basis Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dan hukum negaranya. Dengan itu Amerika gerakkan semua PBB dengan pengumuman perang salib. Kemudian mereka minta bantuan kepada NATO. Seluruh negara-negara Eropa bergabung. Jermannya, Belandanya, Perancisnya, Inggrisnya, Skotlandianya, semua bergabung. Bersatu bersama Amerika Serikat. Mengeroyok Emirat Islamiyah Taliban. Hanya 6 tahun, Pak, mampu Emirat Islamiyah Taliban bertahan. Kemudian Emirat Islamiyah Taliban kembali mundur, ya, mundur, dan lalu Amerika membuat pemerintahan boneka yang sekarang dipimpin oleh siapa namanya? Ya, kalau sebelumnya adalah Hamid Karzai, sekarang ini adalah Ashraf Ghani kalau nggak salah namanya, ya. Ini yang sekarang menjadi presiden boneka dengan pasukan mereka sekarang ini jumlahnya 300.000 militer dan ditopang sepenuhnya persenjataannya, alutsista daratnya, udaranya, ya, untuk menggempur Emirat Islamiyah Taliban. Tapi 20 tahun peperangan terlama Amerika Serikat. Ini peperangan terlama, Pak. Amerika Serikat, ribuan tentara mereka mati yang pulang stres dan gila. Dan tidak terkira miliaran, ya, ratusan miliar dana mereka habis dalam peperangan terpanjang ini. Dan mereka akhirnya angkat bendera putih, nyerah kepada Emirat Islamiyah Taliban. Sehingga Panglima Tempur Amerika Serikat yang bertugas di Afghanistan mengatakan Taliban tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu bahasa dia. Ini baru beberapa hari yang lalu, Pak. Emirat Islamiyah Taliban tidak akan pernah bisa dikalahkan. Padahal itu sudah Amerika, PBB, NATO, semua mengeroyok. Tidak bisa dikalahkan. Dulu beruang merah, yaitu Uni Soviet, tumbang seluruhnya, hancur berkeping-keping. Lalu diganti oleh Amerika, dikeroyok pakai NATO. Ya, semua militer mereka ikut. Tapi seluruhnya angkat kaki dalam keadaan hina dan malu. Hina sehina-hinanya. Saya lihat bagaimana video mereka keluar dalam keadaan gak ada gagah-gagahnya lagi, Pak. Keluar dalam keadaan malu, ya. Tidak bisa bicara apa-apa dan tidak punya daya tawar apa-apa. Amerika terhadap Emirat Islamiyah Taliban. Mereka dipastikan harusnya 11 September 2021 ini sudah keluar semua, tapi sekarang mereka percepat. Apa kata Joe Biden? Kami tidak akan lagi mengambil risiko dengan mengirimkan tentara-tentara militer kami ke Afghanistan. Kami tidak akan lagi mengambil risiko. Ya. Jadi sudah mereka akhiri. Dari Donald Trump yang begitu garang dan ganas, ciut nyalinya di depan Taliban. Sekarang Joe Biden mengatakan dipercepat. Sekarang semua dari NATO, Pak, sudah hampir seluruhnya selesai angkat kaki. Yang agak sedikit bertahan militer dari Turki. Itu pun untuk mengamankan bandara Hamid Karzai demi keamanan diplomatik katanya. Tapi Taliban berkata, wahai Turki, walaupun Anda Muslim, tapi Anda bergabung dengan NATO. Dan kami tidak rela ada pasukan asing di sini. Kami anggap bila Anda tidak keluar, Anda adalah agresor. Anda adalah penjajah, kami akan tempur Anda. Ya, Anda pulang atau kita perang. Itu kata Taliban kepada pasukan Turki. Dan sayang sekali dalam hal ini menurut saya, ya, ini bukan bicara politik yang kosong ya Pak ya. Ibu, dalam hal ini Erdogan masih mencoba mengingatkan Taliban, ya. Dan bahasa Erdogan ini masih bahasa orang umum, bukan bahasa orang yang mengerti seluk-beluk yang cerdas. Dalam hal ini Erdogan menurut saya dia sangat lemah, ya.
Dalam hal ini sekali lagi Erdogan mencoba untuk membujuk Taliban. Lalu apa kata para pengamat dari Inggris, dari Jerman, dari Amerika? Apa kata mereka? Erdogan harus tahu yang dia hadapi ini siapa. Bukan kelompoknya Bashar Assad, bukan kelompoknya Khalifah Haftar yang di Libya, bukan ISIS yang dihadapi, tapi yang dihadapi adalah Taliban. Maksudnya apa mereka bicara? Yang dihadapi adalah jago perang tak terkalahkan. Siapapun Turki, ya, jangankan Turki, Uni Soviet saja hancur. Jadi dalam hal ini, semoga Turki saat pertemuan nanti dengan Taliban mendapatkan jalan yang baik buat mereka. Jangan mereka mau diadu sesama Muslim. Dan Taliban sudah final. Kami akan mau menjalin diplomatik dengan negara manapun, tapi tidak militer mereka ada di negara kami. Itu prinsip Taliban. Sekarang, Taliban resmi mengumumkan di televisi dan mengumumkan kepada dunia, mereka telah menguasai 85% dengan sangat cepat. Bersamaan dengan pengumuman Joe Biden bahwa tentara mereka akan ditarik seluruhnya dari Afghanistan, Taliban langsung menyapu bersih semua distrik-distrik yang ada. Ratusan distrik berjatuhan ke pangkuan Taliban. Dan rakyat berseru dengan penuh takbir, dengan penuh gembira. Ya, bagaimana perbatasan juga dikuasai kembali oleh Taliban. Lalu larilah tunggang langgang, bahkan banyak pasukan demi pasukan, batalion demi batalion pemerintahan boneka ini yang sudah tidak didukung lagi oleh Amerika, sudah tidak didukung lagi oleh NATO dan sebagainya, menyerah. Mereka serahkan senjata, mereka serahkan seluruh amunisi alutsista yang ada, mereka serahkan semua, mereka menyerah. Yang menyerah dibiarkan oleh pasukan Mujahidin Afghanistan, Emirat Islamiyah Taliban. Dibiarkan, pakaian Anda dilucut, Anda jadi rakyat. Yang mau bergabung menjadi tentara, kami akan sortir, dididik dulu agamanya, baru dijadikan sebagai Mujahidin. Kalau mau jadi rakyat biasa silakan, tapi kalau masih perang, kami akan berikan kepada Anda. Lu jual, gua beli, gua borong. Itu bahasanya, Pak. Nah sekarang, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Cina mau mengadu untungnya di Afghanistan. Kalau memang itu terjadi, insya Allah mereka akan habis tandih di sini. Sebagaimana habis tandasnya Uni Soviet dan Amerika, NATO dan sebagainya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi kita kembali kepada hadis Nabi, "Tsumma takunun imaratin wa rahmah." Sekarang Emirat Islamiyah Taliban mengumumkan kepada pemerintah boneka, yuk kita berunding. Nggak usah perang, baiknya kalian nyerah saja. Pemerintahan Afghanistan ini kita kelola dengan pemerintahan asli Islam total secara kafah. Kalian nggak usahlah perang dengan kita. Kita ikut hidup rukun dan damai. Mana-mana yang hebat di antara kalian kami pakai. Ya, mana-mana yang berkualitas di antara kalian kami manfaatkan untuk kebaikan pemerintahan Islam ke depan. Tapi kalau kalian mau perang, kalian sudah tahu kalian tidak akan sanggup melawan kami. Berkali-kali dibujuk, kita nggak usah perang di kota ya. Kalau memang kalian mau perang, yuk keluar. Banyak akhirnya kota-kota yang jatuh dengan diserah gubernur menyerah, ya, menyerahkan semua militernya menyerah. Itu sudah banyak di Afghanistan pada hari ini. Sehingga seluruh pengamat dan ahli militer dunia berkata, dalam waktu dekat seluruh Afghanistan akan jatuh ke tangan Emirat Islamiyah Taliban. Allahu Akbar. Nah, apa yang akan berdampak ini, Pak? Sekarang kalau Taliban menjadi pemenang, dia menjadi pemenang yang mutlak dan absolut. Pemenang yang total dan tidak akan ada lagi negara yang berani menyerangnya, memeranginya. Bagaimanapun bentuknya. Sebab yang dihadapinya, Pak, bukan negara kacang-kacang. Yang dihadapinya adalah dua negara superpower dan dua-duanya kalah memalukan. Siapa yang berani melawan lagi? Siapa yang berani menentang lagi Emirat Islamiyah Taliban? Tidak ada. Kemenangan besok ini adalah awal kemenangan Islam. Demi Allah itu awal kemenangan Islam. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamiyah Taliban setelah merapikan negara, setelah menentramkan dan mensejahterakan rakyatnya, pendidikan kembali berjalan, semua kehidupan kembali tenang, ya. Mereka mempersiapkan pasukan 20.000 pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Itu cita-cita mereka setelah mereka menyelesaikan mengamankan seluruh Afghanistan. Allahu Akbar. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, maka teringatlah oleh saya, pasukan yang akan memimpin, pasukan yang akan menjadi bala tentaranya Al-Mahdi di akhir zaman adalah dari Khurasan, kata Rasulullah. Pasukan yang selalu berperang dan selalu menang dan tidak pernah dikalahkan. Maka siapa itu, Pak? Bendera mereka adalah bendera La ilaha illallah. Saya sangat yakin kalau Allah izinkan ini, dan insya Allah pasti Allah izinkan ini, maka mereka bergerak menuju Syam. Satu persatu disisir oleh mereka, Pak, bergabung dengan mujahidin yang ada, dan mereka tetap membesarkan kepentingan wujudnya khilafah Islamiyah. Karena dalam hadis sahih Imam Muslim, khilafah Islamiyah tidak akan diumumkan di Afghanistan, tidak akan pernah diumumkan di Arab Saudi, di seluruh negeri Arab, tidak akan. Pemerintahan khilafah Islamiyah yang nanti akan sifatnya mendunia, diumumkan berdirinya adalah dengan ditaklukkan Baitul Maqdis, dan di sanalah diumumkan nanti khilafah Islamiyah. Maka kata Rasulullah, pada saat itu negeri teraman seluruh dunia adalah Palestina. Negeri teraman, mujahidin terkuat dan terbaik ada di Palestina. Dan dengan cepat mengembangkan sayapnya. Dan lalu setelah itu mereka sangat yakin, karena hadisnya melanjutkan, saat khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, setelah dibebaskan Baitul Maqdis, seluruh dunia mengalami gempa bumi yang sangat besar, banjir yang sangat mematikan, perang di seluruh kota dan negara, ya, mengalami hal-hal yang terburuk. Yang aman cuma Palestina, kata Rasulullah. Yang aman hanya Palestina.
Jadi kalau seandainya ada niat yang baik, Bapak Ibu semua, untuk mau hijrah ke sana, memenuhi kata-kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Rawahah, kau akan dengar nanti di akhir zaman Baitul Maqdis dibebaskan, lalu khilafah Islamiyah diumumkan, maka hijrahlah segera ke sana. Saya yakin Pak, saat itu diumumkan masih ada fasilitas dan sarana buat bisa masuk ke sana. Saya yakin sekali, karena tidak mungkin ada hadisnya kalau tidak ada jalannya. Pasti ada jalannya. Cuma masalahnya Bapak beriman nggak? Ibu yakin nggak? Masalah itu negeri baru. Kita belum punya rumah di sana. Kita belum tentu punya usaha apa di sana. Tapi saya sangat yakin, kalau khilafah Islamiyah diumumkan di sana, semua kekayaan bumi akan disedot dan diposisikan di sana. Orang-orang yang hijrah pasti akan mendapatkan ansornya di situ. Ya, pasti akan mendapatkan ansornya. Permasalahannya sekarang, apa persiapan kita untuk menuju ke sana? Baik, kita kesampingkan itu dulu. Ini berita gembira tentunya kaum muslimin. Kalau kita lihat di mana-mana Islam selalu kalah dan kalah, kalah lagi dan kalah lagi. Ya, kita melihat di mana-mana berita menyedihkan, memedihkan, memilukan. Kita babak belur, bonyok di mana-mana, dizolimin nggak karu-karuan di mana-mana, termasuk di Indonesia ini. Maka masih tetap ada bintang terang yang memberikan petunjuk kepada kita. Masih ada secercah kegembiraan dan kebahagiaan yang menghibur kita. Saat ini adalah Afghanistan ini. Masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sangat banyak kematian yang terjadi dan itu kematian seluruhnya tidak terduga-duga. Dan angka kematiannya bukan sedikit, Pak. Seperti kata Dr. Tifauziyah, saya dengarkan bagaimana ketika beliau diwawancari oleh FNN yang dipandu oleh Harsubeno Point, ya, Harsubeno Arif, ya, di mana beliau mewawancari Dr. Tifauziyah. Beliau mengatakan, kita akan lihat, sama-sama kita saksikan 2021 ini sampai akhir 2021 akan banyak yang mati bertumbangan di mana-mana, ya, kematian massal di mana-mana. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, apa yang dikatakan oleh beliau sebenarnya nggak jauh-jauh dengan nubuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman karena kami menyaksikan kematian manusia menjelang kiamat seperti, ya, menjelang saat-saat tanda-tanda besar kiamat akan muncul, manusia akan banyak mati seperti penyakit yang ada pada kambing, sehingga kambing sedang berjalan mati, kambing sedang berumput mati, ya, kambing sedang santai mati, kambing sedang kawin mati, ya, pokoknya mendadak mati, dan ini akan terjadi di akhir zaman. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita kembali lagi, antara kematian mendadak semacam pilihan kita memang sudah tidak ada. Pilihan kita sekarang cuma memilih apa yang dikatakan Nabi, yang masih hidup kata Nabi, bersabarlah kamu dan maksimalkan sholat kamu, baik sholat berjamaah 5 waktu di masjid atau sholat tahajud, sholat duha, sholat sunat lainnya, perbanyak. Karena orang-orang yang tetap bersabar dengan konsep sabar yang dulu kita bedah, ya, ingat surat apa dulu yang kita bedah? Surat Ali Imran. Saat kita membedah surat Ali Imran tentang siapa sebenarnya orang yang sabar, kita sudah uraikan. Begitu yang sabar, mereka tidak mau menyerah, mereka tidak mau mengalah, mereka tidak mau mengibarkan bendera putih, dan mereka juga tidak pernah mau tunduk kepada kemauan musuh dan lawan. Wahai hamba-hamba Allah, saya yakin Bapak Ibu mengerti kemana arah pembicaraan saya, di mana orang-orang beriman tidak akan pernah mau tunduk dengan rencana-rencana busuk, program-program jahat. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, dan ini menjadi kesimpulan para ulama salaf, khalaf, seperti kata Sufyan ibn Uyainah, kalau ada orang kafir atau musuh Islam melakukan suatu program atau agenda yang mereka katakan itu baik, maka kamu wajib mendatangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepada mereka. Datangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepada mereka. Itu nasihat. Nah, bagaimana dengan kita yang mencoba berbaik sangka? Bertolak belakang dengan nasihat Nabi SAW. Nabi katakan, datangkan, Sufyan ibn Uyainah menyimpulkan daripada nasihat Rasulullah SAW adalah datangkan 1000 lebih alasan. Dan ini pernyataan Imam Syafi'i hampir-hampir mirip, di mana Imam Syafi'i mengatakan, jangan berbaik sangka dengan musuh Islam. Walaupun dia melakukan yang baik menurut pandangan publik, pandangan umum, tetapi kamu wajib mendatangkan buruk sangka. Ibarat Allah yang kami muliakan. Baik, ya, antara kita menjadi orang yang tidak bergerak tetapi tetap sabar, lalu kita tetap melaksanakan ibadah yang paling vital, yaitu sholat berjamaah, ke masjid tetap ke masjid, bagaimanapun kejadian dan keadaannya, berjamaah terus, jaga berjamaah, dan jadilah kita di saf pertama terdekat dengan imam. Jangan pernah putus. Kalau kita diberi Allah rezeki, sholatlah tahajud, bangunlah kita, dan jangan pernah kita putuskan duha. Jangan pernah, karena inilah kekuatan yang bisa, dan kekuatan terakhir orang sabar di akhir zaman, itu menjaga sholatnya. Kita kembali kepada Nabi SAW yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena akhir hayat kita, walaupun bagaimana tetap menghembuskan nafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tetap, ya. Namun Nabi berdoa dengan doa ini. Sekelas Nabi saja berdoa dengan doa itu, maka bagaimana dengan kita umatnya? Saya rasa dan kita semua sepakat, yakin kita bahwa Nabi mengajarkan kepada kita agar kita ikut berdoa juga dengan doa beliau. Bukankah beliau sebagai teladan bagi kita? Apa doa Nabi SAW? Dari Abu Yasar, ya, Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam riwayat Imam An-Nasai dan Al-Hakim.
Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minat taraddi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan sampai akhir hayat hamba, jangan sampai kematian hamba jatuh ya Allah ke jurang. Jangan sampai jatuh ke jurang. Jurang jatuh itu bisa jatuh dari pesawat, bisa jatuh dari tebing, bisa jatuh dari mobil, bisa jatuh dari kapal, bisa jatuh. Jangan sampai melindungi kami matinya dalam keadaan jatuh dari tempat yang tinggi. Ini doa Nabi. Yang kedua, Nabi melanjutkan, wal hadami, lindungi kami ya Allah, jangan sampai mati kami dalam keadaan ditimbun oleh reruntuhan. Nah, itu akibat gampung ke gampung, longsor ke longsor, ya. Maka terjadilah kita mati. Kenapa mati-mati yang gini nggak sempat diurus, Pak? Kita tidak sempat dimandikan, dikapani, tidak sempat disolatkan. Namun pada umumnya Nabi berlindung kepada Allah dari kematian yang nggak bisa diurus jenazahnya. Dan juga kematian itu nggak ada hebatnya. Mati dalam keadaan terjatuh, mati dalam keadaan tertimbun. Ya. Kemudian lanjut Nabi, wal gharaqi, jangan sampai hamba mati karena tenggelam. Tenggelam masuk ke dalam tanah likuifaksi. Manggarik bumi wak nan dia masuk ke bawah, nan di bawah nanya ke atas. Lunak tanah kau Pak, tenggelam kita. Atau kita tenggelam karena kapal karam atau tsunami datang, banjir. Kini banjir-banjir setiap negara-negara di Eropa gini Pak, banjir-banjir gadang. Lalu mengikuti berita Pak tuh. Di Swiss, di Italia, di Jerman, di Belanda, di Perancis, hampir seluruh negara Eropa. Dan bukan hanya Eropa, India pun begitu. Sampai sungai Gangga gini. Dek karena banyaknya orang-orang yang mati di COVID kan. Lalu tidak ada lagi untuk mengkremasinya dengan kayu-kayu udah habis. Mereka akhirnya buang jenazah itu langsung ke sungai Gangga. Atau mereka tanam di tepi-tepi sungai Gangga. Dan ini sudah diperingatkan sebelumnya oleh pemerintah. Jangan dikuburkan. Kalau mereka menguburkan kan bukan kayak orang Islam Pak. Kalau menguburkan 2 meter dalamnya. Ini enggak, jarak-jarak 80 cm, 60 cm berkuburan. Akhirnya ketika air datang, hujan lebat macam sekarang banjir, maka dikikislah seluruh mayat itu. Marapuang Pak, ratusan mayat bangkai-bangkai di sungai Gangga yang mereka sucikan itu. Marapuang. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, ini Cina, nah sekarang ini Cina kalau Bapak ikuti berita, ande-mande bencana alam demi bencana alam. Nomor satunya adalah hujan yang sangat lebat. Kalau menurut mereka dalam 1000 tahun inilah hujan terlebat dalam 1000 tahun belakangan. Inilah hujan yang paling lebat, banjir paling lebat. Lalu yang paling mereka khawatirkan adalah bendungan 3 ngarai mereka yang katanya bisa tahan sampai 10.000 tahun. Lalu setelah diperiksa oleh para ahli dan para pakar di dunia, mereka berkata cuma tahan 1.000 tahun. Lalu setelah kembali diperiksa dan dianalisa lagi, maka mereka berkata ini hanya mampu bertahan 100 tahun. Sekarang bendung itu sudah dicari dari satelit Pak, dulu rancak, kini lah kilo-kilo Pak. Kalau bendungan itu jebol, setengah Cina hilang. Setengah Cina hilang, 17 provinsi akan hancur dan tidak terkira nanti kerugian yang dialami oleh Republik Rakyat Tiongkok. Nah ini sekarang ditambah dengan badai. Coba Bapak buka berita ET News, seram Pak. Buka berita FIFA News, seram sekali. Bagaimana kejadian pada hari ini? Kota-kota di Cina, orang-orang tenggelam, ya, kemudian longsor dan Allahu Akbar. Mobil-mobil ratusan seperti kardus bolak-balik, ya, dianjurkan dengan mengerikan. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, di Jerman angka kematian karena banjir demi banjir dan yang masih akan terus berlanjut. Yang sudah diumumkan baru 173 orang mati. Sementara ini adalah negara-negara yang notabene, Rusia juga begitu Pak. Rusia juga mengalami banjir besar dan ini semua negara sedang mengalami. Bagi saya ini adalah akhir zaman. Indonesia sebentar lagi. Saya tidak berdoa dan tidak berharap, tetapi pasti hal yang sama akan dialami oleh Indonesia. Yang jelas BMKG untuk sementara memperingatkan terus-menerus negeri Jawa. Mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sampai Bali dan seterusnya diperingatkan akan terjadi gempa yang skalanya di atas 8,6 skala Richter. Dan tsunami-nya bisa ketinggian 20 sampai 29 meter. Ayo siap-siap. Tiap-tiap pemerintah yang ada di pesisir, Pacitan dan lain-lainnya disuruh bersiap-siap, ya, siaga. Ini ada potensi walaupun tidak diketahui kapan waktunya, fluktuasi serta ritme gempanya ini pernah terjadi 200 tahun yang lalu yang seperti ini dan dampaknya mematikan. Jadi Indonesia dalam keadaan diancam atau terancam oleh bencana-bencana yang mengerikan. Ditambah dengan Kalimantan dan Sulawesi, tempat yang paling panas sekarang ini secara politik dan menimbulkan kecemburuan yang luar biasa. Ini juga mengalami ancaman yang mengerikan. Ini alamnya baru ya, alamnya. Belum manusianya makin lama makin panik, makin lama makin kalut dan kalap. Inilah kejadian akhir zaman. Maka sebelumnya saya mengatakan hadis Nabi pada saat itu kata Rasulullah, kalian akan menyaksikan hari kalian lebih berat daripada hari yang sebelumnya dan hari ke depan lebih berat dari hari yang sedang kalian jalani. Berarti ke depan lebih berat Pak, lebih berat. Apa yang Nabi perintahkan? Isbiru. Tak ada perintah yang lain. Nabi mengatakan, isbiru, bersabarlah kamu. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah kamu. Dengan sabar surat Ali Imran ayat 50, 54, 55, 56, bahas terus. Sabar. Dalam artian kita terus
berpegang erat dengan agama, tidak menyerah, tidak pasrah, tidak tunduk kepada maunya musuh-musuh Islam, dan kita tetap berdakwah, dan kita tetap berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap setia dengan instruksi, komando, dan siap selalu bila dipanggil oleh Allah untuk mengorbankan segala-galanya sampai kepada harta dan nyawa sekalipun. Ya. Nah, demikian sekedar tazkirah, pengingat dan penyegar kepada Bapak Ibu, jangan sampai lupa dan lalai, ya. Kita memang di puncak-puncak menuju kepada putus asa. Saya tahu itu, Pak. Leka mungkin kuah, laika do harapan kuah. Justru itu yang bahasa secara umum di mana-mana. Bahkan kita sudah uraikan sebelumnya, ada tidak ada figur, ada tidak ada pemimpin, kita tetap diperintahkan berpegang erat dengan agama, dan apa yang bisa kita buat untuk agama ini? Lakukan, walaupun dalam skala jamaah kecil, walaupun dalam skala jamaah masjid, lakukan untuk agama. Apa yang bisa kita lakukan? Nanti pada waktunya Allah yang akan menghidupkan semua potensi umat. Insya Allah pada waktunya Allah yang akan membukakan pintu-pintu futuhat dan kemenangan. Insya Allah Ta'ala. Baik, kita cukup sampai di sini. Meminta maaf kami kepada Bapak Ibu seluruhnya, dan kita segera berbanyak taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan putus asa, optimislah, dan bersabarlah, dan rapatkan barisan, rapatkan ibadah kita kepada Allah, diri kita kepada Allah SWT, dimulai dengan salat berjamaah 5 waktu, lalu salat sunat malam dan siang. Hayanallahu wa iyyakum, taqabbalallahu minna wa minkum, afanallahu wa iyyakum, barakallahu fina wa fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi